Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Setiaji, NIM 7211141970. Di sini saya akan menerangkan tentang pengguna dan pengembang sistem dalam sistem informasi manajemen. Slide yang pertama, organisasi bisnis. Sistem informasi dikembangkan dan digunakan dalam organisasi-organisasi bisnis. Area-area bisnis dasar perusahaan adalah keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, produksi, dan pemasaran. Yang kedua, dukungan sistem informasi bagi organisasi. Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. Sistem informasi manajemen dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Sistem informasi ini dirancang untuk mendukung keseluruhan organisasi fisik, yaitu cara bagaimana sumber daya fisik dialokasikan ke berbagai area-area fisik perusahaan, anak perusahaan global, divisi, wilayah, distrik, cabang, dan seterusnya. Organisasi layanan informasi. Sumber daya informasi. Sebagian besar sumber daya ini pada umumnya beralokasi di layanan informasi dan merupakan tanggung jawab dari CEO. Spesialis informasi. Untuk menggambarkan karyawan yang bertanggung jawab utamanya adalah untuk memberikan kontribusi atas ketersediaan sumber daya informasi dalam perusahaan. Analisis sistem. Spesialisasi ini bekerja sama dengan pengguna untuk mengembangkan sistem-sistem baru. Administrator basis data. Spesialisasi informasi yang bertanggung jawab atas basis data tersebut adalah administrator basis data. Memiliki 4 tugas, yaitu perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Dan yang berikutnya, webmaster, bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web perusahaan. Spesialis jaringan. Spesialis jaringan bekerja dengan analis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Programmer. Programmer menggunakan dokumen yang dibuat oleh sistem analis untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Operator. Operator menjalankan peralatan komputasi berskala besar, seperti komputer mainframe dan server yang biasanya berlokasi dalam fasilitas komputasi perusahaan. Struktur organisasi layanan informasi. Yang pertama adalah tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Perusahaan telah menugaskan beberapa orang analis sistem dan programmer untuk mengembangkan sistem-sistem baru dan beberapa orang analis sistem serta programmer lain untuk memelihara sistem-sistem yang sudah ada. Dan yang kedua, struktur organisasi inovatif. Sebagai respon dari kebutuhan ini, para peneliti sistem informasi manajemen mengidentifikasikan struktur inovasi yang disebut dengan sekutu, model platform, dan model terskala. Komputasi pengguna akhir. Dampak dari komputasi pengguna akhir yaitu adanya dampak pendidikan komputer, dampak program pendidikan komputer yang baik di sekolah-sekolah negeri dan swasta. Antrian layanan informasi. Para spesialisasi informasi selalu memiliki lebih banyak pekerjaan daripada yang dapat mereka tangani. Murahnya peranti keras. Selama periode yang sama, pasar dibanjiri oleh komputer mikro berharga murah. Piranti lunak siap pakai. Baik perusahaan, piranti keras, dan piranti lunak membuat piranti lunak yang akan mengerjakan tugas-tugas akuntansi dasar sekaligus memberikan informasi bagi pengambil keputusan. Keuntungan komputasi pengguna akhir. Yang pertama adalah menyamakan kemampuan dan tantangan. Dan yang kedua, mempersempit jarak komunikasi. Resiko komputasi pengguna akhir. Yang pertama adalah sasaran sistem yang buruk. 2. Sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk. Yang ketiga,
pengguna sumber daya informasi yang tidak efisien. Yang keempat, hilangnya integritas data. Yang kelima, hilangnya keamanan. Yang keenam, hilangnya kendali. Pengetahuan pengembang sistem. Pengetahuan adalah sesuatu yang dapat diperbaiki, baik itu melalui kuliah formal ataupun melalui upaya sendiri seperti membaca dan mengamati. Pengetahuan komputer adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya komputer guna mendapatkan pemrosesan yang dibutuhkan. Pengetahuan informasi adalah pemahaman bagaimana pengguna informasi dalam setiap langkah proses pemecahan masalah di mana informasi tersebut dapat diperoleh dan bagaimana membagi informasi dengan orang lain. Kantor maya. Konsep kantor maya mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis selama tempat kerja tersebut terhubung dengan satu atau lebih lokasi tempat perusahaan oleh satu jenis kemampuan komunikasi elektronik. Konsep ini dimulai dengan telecommuting lalu disempurnakan untuk menciptakan suatu fasilitas kantor yang disebut hotlink. Keuntungan kantor maya. Yang pertama adalah biaya fasilitas yang lebih rendah, yang kedua biaya peralatan yang lebih rendah, yang ketiga berkurangnya penghentian pekerjaan, yang keempat kontribusi sosial. Kerugian kantor maya. Kerugiannya dihasilkan dari kantor maya yang pertama adalah moral yang rendah. Ketidakadanya umpan balik positif yang berasal dari interaksi tatap muka dengan atasan dan sesama rekan kerja. Dan yang kedua, kekhawatiran akan risiko keamanan. Kekhawatiran data informasi dapat lebih sulit untuk dikenali di dalam lingkungan kantor maya. Di dalam lingkungan kantor maya, ini rawan sekali terjadinya hacker yang dapat mencuri data keamanan perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.